Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Baik bukan? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis dari zat aktif dan aditif. Sebelum kita memasuki materi jenis-jenis zat aktif, terlebih dahulu kita melihat tayangan berita berikut ini. Tanpa alat pun, sebenarnya kita bisa mendeteksi apakah zat pewarna yang kita konsumsi aman atau tidak. Konsumsi sehari-hari mengandung zat pewarna berbahaya. Dan tahukah Anda akibat mengkonsumsi zat pewarna kimia tersebut? Di tempat ini saja ada lebih dari 5 buah usaha sejenis dengan proses dan bahan produksi yang sama. Tidak heran jika pembuat penganan ini tidak canggung memperlihatkan cara membuat penganan ini. Untuk lebih meyakinkan lagi, saya diam-diam mengambil beberapa bekas bungkusan pewarna. Saudara, ini adalah bekas pembungkus zat pewarna yang tadi digunakan oleh pembuat penganan tradisional. Di sini ada tulisan, walaupun sudah samar-samar, kalau tidak salah, tidak boleh dimakan. Namun, untuk lebih memastikannya lagi, saya akan mencari produk serupa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya tertera di pembungkus ini. Kami langsung menuju ke sebuah pasar tradisional, mencari toko yang menjual zat pewarna makanan. Patokan pada informasi sebelumnya, kami pun menuju ke toko yang menjual barang-barang plastik. Saya pun langsung menanyakan zat pewarna yang saya cari. Yang buat apa? Kue-kue apa? Kalau yang ini, kodok? Boleh lihat ya? Ini buat apa aja Bu Kolio? Ya, buat makanan. Kalau saya butuh buat warnain apa celana bisa Bu? Nggak bisa, ini kan Nggak bisa. kue, ini buat makanan. Celana saya luntur, Ini apa, lantek. itu wantek. Karena saya luntur katanya pakai uang. Ya katanya biar menarik, biar cak. Kalau saya jual di pasar cuma putih doang, nggak ada yang. Nah, harus ada merahnya, ada hijaunya. Dari sebuah. Sayangnya pengujian di laboratorium butuh waktu dan alat yang pastinya juga mahal. Tapi tanpa alat pun, sebenarnya kita bisa mendeteksi apakah zat pewarna yang kita konsumsi aman. Cukup perhatikan warna makanan tersebut. Kalau biasanya warna tekstil itu berpendar, seperti menyala, berfluoresen gitu ya, terang benderang gitu. Nah itu harus kita curigai, sebaiknya memang kita hindari untuk tidak membeli barang seperti itu. Ada sebab, pasti juga ada akibat. Sama halnya mengkonsumsi zat pewarna kimia, bukannya tanpa resiko bagi kesehatan kita. Nah, ini yang menjadi masalah dalam bahan kimia adalah sebetulnya dampak jangka panjang. Kalau diteruskan konsumsi secara kontinu terus-menerus, itu kan akumulatif, kemudian nanti ada kerusakan pencernaan. Ya. Tapi yang paling parah adalah kalau dia merusak hati, akhirnya ada kanker hati dan sebagainya. Sehingga masalah bahan kimia itu adalah menjadi masalah utama, mungkin seperti bom waktu. Kalau dari sekarang kita tidak tangani, suatu saat mungkin bisa meledak. Jadi hati-hati jika Anda membeli makan dengan warna-warni yang menggoda selera. Bukan berarti semua pewarna berbahaya bagi manusia, tapi lebih bijaksana jika kita selalu hati-hati dan selektif dalam mengkonsumsi makanan. Fitri Tripuji, TV Lukmansa, Trans TV, Jakarta. Tersebut berisi mengenai salah satu penyalahgunaan jenis zat aditif, yaitu pewarna.
Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Nah, pewarna ini dibagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami pada umumnya aman untuk kesehatan, sedangkan bahan pewarna buatan jika disalahgunakan dapat membahayakan kesehatan. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Banyak bahan-bahan di sekitarmu yang dapat dipakai sebagai pewarna alami. Contohnya yaitu daun suci dan daun pandan. Dapat dipakai sebagai pewarna hijau pada makanan. Pewarna alami mempunyai keunggulan yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi secara berlebihan. Namun pewarna alami akan sedangkan untuk kelemahan dari pewarna alami yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena pemanasan dan warnanya kurang kuat atau pucat, dan bahan untuk pewarnanya atau jenisnya itu masih terbatas. Selanjutnya yaitu pewarna buatan. Pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis. Pewarna buatan ini pada umumnya mempunyai struktur kimia yang mirip seperti struktur kimia pewarna alami. Misalnya apokaroten yang mempunyai warna oranye mirip dengan warna wortel. Bahan sintetis ada yang dibuat khusus untuk makanan dan ada pula untuk industri tekstil dan cat. Pewarna buatan dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pewarna alami, yaitu harganya relatif murah, praktis, warnanya lebih kuat, jenisnya lebih banyak, dan warnanya tidak rusak karena pemanasan. Pewarna tekstil dan pewarna cat tidak boleh digunakan sebagai pewarna makanan dan minuman karena pewarna tekstil dan cat biasanya mengandung logam-logam berat seperti merkuri, arsenik, dan selenium. Yang zat-zat tersebut memiliki sifat toksik. Adapun contoh dari pewarna buatan yang dilarang untuk dikonsumsi adalah seperti yang ada di bawah. Selanjutnya yaitu pemanis. Pemanis juga dibagi menjadi dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami yang umumnya untuk digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman adalah gula. Gula dari segala jenis gula. Sedangkan pemanis buatan itu memiliki rasa manis atau lebih manis daripada pemanis alami. Pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Pemanis buatan ini sangat cocok untuk digunakan oleh penderita penyakit kencing manis. Beberapa contoh pemanis buatan adalah siklamat, aspartam, kalium asulfam, dan sakarin. Selanjutnya yaitu pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan. Kerusakan makanan ini dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan. Bahan pengawet ini digunakan untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme tersebut sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah.
misalnya seperti fermentasi pada makanan. Selain fermentasi juga pengawatan juga dapat dilakukan dengan cara pendinginan, pengasinan, pemanisan, dan penggaraman. Adapun bahan pengawet dan penggunaannya dalam makanan dapat dilihat dari tabel. Yaitu penyedap. Bahan penyedap biasanya digunakan oleh ibu ketika memasak di dapur. Bahan penyedap alami yang biasanya digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai laos, ketumbar, serai, dan kayu manis. Sedangkan dari hewan itu dapat digunakan daging dan tulangnya untuk dibuat kaldu. Sedangkan penyedap buatan yang umumnya digunakan dalam makanan adalah vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau MSG atau mononatrium glutamat MNG. Senyawa-senyawa ini berasal dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Banyak ahli kesehatan berpendapat bahwa penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan banyak penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome, dengan gejala pusing, mual, mulut rasa kering, lelah, atau sesak nafas. Nah, dosis maksimal penggunaan MSG yang ditetapkan oleh WHO adalah 120 mg per kilogram berat badan. Misalnya berat badan saya adalah 40 kg, maka jumlah MSG maksimal yang dapat dikonsumsi sebesar 480 mg. Selanjutnya yaitu pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Penambahan zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Nah, zat pemberi aroma ini dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami seperti ekstrak nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Nah, biasanya kalau digunakan di lingkungan itu vanili. Pemberi aroma yang buatan atau sintetis itu juga disebut dengan esense. Misalnya seperti amil kaproat aroma apel dan amil asetat aroma pisang Ambon. Selanjutnya yaitu pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami biasanya pate, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Zat aditif yang terakhir yaitu pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya. Minyak dan air tidak saling bercampur, namun bila ditambahkan oleh sebuah pengikat itu dapat bercampur. Contoh zat pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Selanjutnya kita akan membahas zat adiktif. Zat adiktif itu dibagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika ini dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Nah, narkotika golongan 1 itu sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya itu narkotika golongan pertama yaitu heroin, kokain, dan ganja. Sedangkan
Narkotika golongan kedua itu memiliki potensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Misalnya itu seperti morfin, petidin, dan metadon. Narkotika golongan ketiga ini berpotensi sangat ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya itu kodein. Setelah kita membahas narkotika, sekarang kita akan membahas psikotropika. Zat psikotropika merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Nah, psikotropika ini dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan pertama sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat, misalnya seperti ekstasi, LSD, lisergid, acid dietilamide, dan STP. Sedangkan psikotropika golongan kedua berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat, misalnya yaitu amfetamin, metamfetamin, penisilidin, dan Ritalin. Psikotropika golongan ketiga berpotensi sedang untuk menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat, misalnya pentobarbital. Psikotropika golongan keempat berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam. Zat psikotropika ini paling sering ditemukan dalam obat tidur. Kemudian selanjutnya yaitu zat psikoaktif lainnya. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Beberapa contoh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika misalnya adalah alkohol, nikotin, dan kafein. Nah, kafein ini sering sekali ditemukan dan digunakan dikonsumsi oleh masyarakat. Kafein ini ditemukan di kopi dan teh. Kafein di kopi itu lebih banyak daripada kafein di teh. Sekian dari saya, ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.